Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Saya yakin kalian dalam kondisi sehat walafiat, semangat selalu, meskipun kita dalam kondisi belajar dari rumah. Namun demikian tidak menjadi penghalang bagi kita untuk selalu meningkatkan gairah belajar kita. Dan hari ini Sar Hasan kembali menyapa kalian melalui rumah pembelajar digital atau rumah cendekia digital. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah sehingga pada hari ini kita bersama-sama, meskipun kita tidak bertatap muka, tetapi lewat laptop kalian bisa menyimak penjelasan saya, mendengarkan suara saya, dan semoga bisa memahami pelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Nabi akhir zaman, contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Saya yakin kalian kata-kata tersebut tidak asing bagi kalian, sudah sering didengar. Mungkin juga sudah menjadi sikap kalian dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi harapan kita. Baik, kalau itu belum menjadi sifat, semoga setelah mengikuti pelajaran ini, kalian bisa mencoba mempraktekkan, mencoba mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Anak sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi tadi, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah ilmu, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah dengan membaca doa belajar berikut. Baik, Sar Hasan yang memandu ya, perhatikan baik-baik, hatinya, pikirannya ditenangkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan sholihan mutaqabbala. Ya, artinya, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, pada kesempatan ini, pada materi kejujuran, amanah, dan istiqomah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita usahakan untuk bisa mencapainya pada pertemuan ini. Yang pertama adalah kita bisa atau mampu memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang kedua adalah menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Atau kita mampu menjelaskan. Yang pertama mampu memahami, yang kedua mampu menyajikan atau menjelaskan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang ketiga, yang tidak jauh pentingnya adalah membiasakan diri berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi tidak hanya mampu memahami, tidak hanya mampu mengetahui,
tidak hanya mampu menjelaskan, tapi mampu ya merealisasikan, membuktikan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga kalian mampu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ketiga tujuan tersebut. Baik anak sekalian, sebelum kita mempraktikkan, marilah kita terlebih dahulu memahami atau mempelajari ketiga sifat tersebut. Yang pertama adalah mari kita berperilaku jujur. Untuk berperilaku jujur, kita harus tahu lebih awal apa yang dimaksud dengan jujur. Jadi jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi ada kesesuaian sikap, ya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Ya, lawannya adalah ada perbedaan sikap antara perkataan dan perbuatan. Itu artinya dusta atau bohong. Jadi kejujuran itu adalah apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang kita perbuat. Atau apa yang kita perbuat, itulah yang kita katakan. Itulah yang dimaksud dengan jujur. Jujur ini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Ini gambar hati. Kejujuran itu berasal dari hati nurani kita. Apa yang terdetik di dalam hati kita, dalam hati nurani kita yang suci, yang murni, itulah kejujuran. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Jadi kalau ada bisikan-bisikan ketika kalian mau melakukan sesuatu, lalu ada bisikan-bisikan di luar dari hati nurani kita, sesungguhnya itulah bisikan syaitan. Karena kejujuran itu bersumber dari hati nurani. Makanya ketika kalian ingin melakukan sesuatu, tanyalah pada hati nuranimu. Di situ ada kejujuran yang kalian dapatkan. Ya. Karena hati nurani tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Hati nurani itu namanya juga nur. Nuraniyun berasal dari kata nur, cahaya. Jadi hati yang bercahaya mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kejujuran. Dan pada diri manusia semua ada. Kecuali bagi hatinya yang sudah gelap, yang sudah terbiasa dengan kebohongan, sudah menganggap dusta itu adalah bagian dari hidupnya, maka susah lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat terlebih dahulu, mengakui kesalahannya dan ingin merubahnya. Kejujuran ini sesuatu yang luar biasa. Pada zaman sekarang ini anak sekalian, mungkin sering kalian melihat banyak orang-orang di sekitar kita atau lewat media televisi, banyak pejabat-pejabat kita yang ketangkap. Ya, padahal kalau berbicara luar biasa meyakinkan, seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang bersih, jujur, menjunjung tinggi kejujuran. Namun faktanya setelah mereka berbicara tentang suatu fakta dan kejujuran, ternyata kemudian ditangkap oleh polisi atau KPK. Itu artinya lain di mulut, lain dalam perbuatannya, lain di hati, lain di perkataan, dan lain dalam perbuatannya. Itu bukan kejujuran, itu adalah dusta. Nah, kejujuran ini adalah sangat mahal. Kenapa mahal, anak sekalian? Karena untuk menjadi orang yang jujur butuh pembiasaan dari kecil. Sebab kenapa? Karena godaannya itu besar sekali. Godaan dari lingkungan, godaan dari teman, godaan dari setan, itu sangat besar sekali. Luar biasa sekali beratnya. Sehingga kalau ada orang yang jujur di sekitar kita, itu adalah orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Ya, orang yang luar biasa. Makanya karena kejujuran itu adalah sesuatu yang berat, hanya dia adalah sesuatu yang mahal. Mahal
harganya dan mahal timbangannya di hari kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang saya banggakan, kejujuran berbuah kepercayaan. Nah, siapa yang berbuat jujur pasti dia akan mendapat kepercayaan, ya, kepercayaan dari orang lain. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Makanya jangan heran kalau ada di antara teman-teman kalian setiap kali berbicara selalu bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, bawa-bawa nama Allah, padahal hal-hal sepele. Itu artinya di dalam dirinya tidak ada kepercayaan bahwa dia akan dipercaya oleh orang lain ketika berbicara. Karena mungkin sudah terbiasa berbohong, jadi sedikit-sedikit hal sepele pun pakai sumpah segala. Itu salah satu tanda-tanda orang sering berbohong itu. Makanya hati-hati dalam berbicara. Ungkapkan apa yang sebenarnya untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, ada suatu ungkapan mengatakan qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Jadi oleh karena itu kejujuran ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Bangsa yang besar, bangsa yang hebat, negara yang maju adalah negara di mana penduduknya atau pejabatnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan itu menjadi kebiasaan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kalian semua ini adalah generasi penerus pemimpin bangsa. Kejujuran itu tidak datang begitu saja, tetapi dilatih dari sekarang, dari kecil. Kalian sudah harus berusaha untuk menjadikan kejujuran itu bagian daripada kebiasaanmu. Baik, anak-anak sekalian. Nah, kita lihat dalil atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang kejujuran. Salah satu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bisa dibaca? Ya, saya ulangi sekali lagi, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kalau kalian mau menjadi orang yang jujur, berusahalah untuk bersahabat atau berteman dengan orang yang jujur. Karena dengan orang yang jujur yang kita temani bergaul, insya Allah sifat-sifat kebaikan, sifat-sifatnya ini akan menular kepada kita. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau kalian berteman dengan orang yang sering berbohong, maka kalian juga secara tidak langsung akan mengikuti kebiasaan mereka untuk berdusta, berbohong. Jadi hati-hati dalam memilih teman. Pilihlah teman yang mengajak kalian kepada kebaikan. Ya, nah sekarang kita mau melihat hikmah. Apa hikmah dari berperilaku jujur? Ya, jelas punya hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Pertama adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Jadi orang yang jujur pasti akan mendapat kepercayaan. Diminta atau tidak diminta, orang akan percaya kepada kita. Ya, apapun yang kita sampaikan orang akan percaya. Karena kenapa? Karena kita sudah dari dulu, dari awal, dan sudah menjadi kebiasaan kita untuk selalu berbicara sejujurnya. Ya. Tanpa sumpah pun orang akan mempercayai kita. Ini sudah dibuktikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupannya, mulai dari kecil sampai dia menjadi Nabi, sampai wafat, tidak pernah sedikit pun Nabi kita berlaku atau berbicara dusta. Semua disampaikan dengan penuh kejujuran. Nabi kita berbicara penuh dengan kejujuran, sehingga
Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Quraisy. Bukan Al-Amin itu bukan gelar yang dia bikin sendiri, tetapi gelar itu diberikan oleh orang-orang atau masyarakat Quraisy pada saat itu karena kejujurannya terbukti di hadapan masyarakat. Yang kedua adalah mendapat banyak teman. Ini sudah pasti. Siapa yang jujur, pasti banyak temannya. Sebaliknya, siapa yang sering berbohong, berdusta, pasti akan dijauhi oleh teman-temannya. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup. Orang yang setiap hari perkataannya jujur, perbuatannya jujur, hidupnya akan tentram. Kenapa? Ya, karena tidak ada orang yang memusuhi, hatinya tenang, tidak gelisah, tidak ada musuh baginya, karena semua yang disampaikan, semua yang dilakukan itu adalah kejujuran, dan pasti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira paling tidak 3 perilaku atau hikmah berperilaku jujur. Masih banyak lagi yang lain yang mungkin kalian bisa cari sendiri dari pengalaman kalian ketika kalian berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sekalian, untuk lebih mendalami materi kejujuran ini, ada aktivitas yang kalian harus lakukan, ya, supaya kalian lebih memahami dan lebih mampu mempraktekkan kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah 1. Identifikasi ciri-ciri orang jujur. Coba kalian melihat di sekelilingmu atau lewat media, coba diidentifikasi ciri-ciri orang jujur seperti apa. Kalau tadi saya katakan, salah satu ciri-ciri orang yang sering berbohong itu suka bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Itu ciri-ciri orang yang senang atau terbiasa berbohong. Tapi bagaimana ciri-ciri atau identitas orang jujur? Coba diidentifikasi. Ya, minimal 3 atau 5 lah kira-kira, ya. Kemudian yang kedua, kemukakan tips untuk menjadi orang jujur. Apa kira-kira yang harus dilakukan supaya kita menjadi orang jujur? Sebutkan ya minimal 3, maksimal 5, ya. Ini supaya kalian bisa melihat dan itu bisa menjiwai, supaya kalian bisa mempraktekkan kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga itu menjadi bagian daripada akhlak kalian. Nah, ini 2 saja aktivitas kalian terkait dengan materi jujur. Bisa kan? Saya yakin bisa. Ini mudah. Ini berdasarkan pengamatan saja. Nah, setelah dikerjakan, nanti difotokan dan dikirimkan ke guru agamanya masing-masing. Nah, itulah kira-kira materi terkait dengan kejujuran. Kalau ada yang belum dipahami, nanti bisa dibuka bukunya, buku paketnya, dibaca lebih dalam, atau buku-buku yang lain, atau juga mungkin bisa di search di Google. Baik, anak sekalian, selanjutnya kita masuk kepada materi, mari berperilaku amanah. Sebelum kita berperilaku amanah, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan amanah. Jadi amanah itu adalah, ya, secara bahasa artinya dapat dipercaya. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi ada hubungan antara kejujuran dan amanah sebetulnya. Ya, itu satu paket sebetulnya itu. Nah, secara istilah, amanah adalah titipan atau pesan yang harus disampaikan kepada yang berhak. Jadi amanah itu adalah titipan atau pesan yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu amanah. Nah, kalau kita diberi amanah, katakanlah misalnya titipan, lalu kita tidak sampaikan kepada orang yang berhak, berarti kita tidak amanah, kita melanggar amanah. Nah, hati-hati, semua kita ini punya amanah. Kita ini punya amanah, masing-masing kita punya amanah, punya titipan, punya pesan yang harus kita lakukan, yang kita harus sampaikan kepada yang memberikan atau yang berhak menerima titipan itu. Nah,
amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya orang yang tidak menjaga amanah disebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi amanah atau titipan ini, saya gambarkan di sini seperti sebuah berangkas. Ini berangkas ini adalah amanah. Amanah yang dititipkan. Ini adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Besar sekali tanggung jawabnya. Nah, kalau orang yang dititipi ini tidak menjaga dengan baik, maka dia sudah melanggar atau tidak bertanggung jawab. Kemudian sekalian, amanah ini kita lihat dulu dalilnya. Dalil tentang amanah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat atau firman Allah yang menjelaskan tentang amanah. Di antaranya adalah, perhatikan baik-baik ya bacaannya. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha. Ya, sekali lagi saya ulangi, perhatikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah itu hukumnya wajib untuk dilakukan. Jadi amanah itu wajib dan semua kita punya amanah. Dalam sabda Nabi kan dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi kita semua ini pemimpin. Pemimpin terhadap diri kita, pemimpin kepada manusia, kepada siapapun itu, ya. Jadi kita ini semua adalah pemimpin dan kita akan dimintai nanti pertanggungjawaban. Seorang pemimpin harus amanah karena itu adalah amanah. Nah, sekarang kita mau lihat macam-macam amanah. Ya. Jadi berdasarkan sumbernya amanah itu terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama, amanah itu ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Contoh, laksanakan sholat. Sholat ini adalah amanah dari Allah. Puasa amanah dari Allah. Zakat amanah dari Allah. Dan semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Demikian juga larangan-larangan Allah. Itu amanah dari Allah untuk dihindari. Nah, kewajiban kita ini adalah menjalankan amanah itu. Jalankan sholat, laksanakan sholat, lakukan puasa. Ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus tunaikan amanah ini dengan baik-baik. Ini amanah dari Allah. Kemudian yang kedua adalah amanah dari sama manusia. Dari ada amanah dari Allah, ada amanah dari sesama manusia. Ya, contoh, kalian dipilih menjadi ketua kelas. Itu amanah dari teman-teman kalian sesama manusia. Kalian dipilih menjadi ketua OSIS. Itu amanah dari sesama manusia. Dan amanah ini harus dijalankan dengan baik. Harus dilaksanakan dengan baik. Karena kalau tidak, berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita oleh teman-teman kita. Kemudian yang ketiga adalah amanah dari diri sendiri. Ya, amanah dari sendiri itu apa? Ya, contoh, ya, memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, menjaga kesehatan, ya, merawat badan. Contoh sekarang ini kan lagi kondisi kita dalam kondisi COVID-19, virus corona. Amanah dari sendiri adalah jaga kesehatan.
Kalau sudah tahu di situ ada penyakit, berarti jangan mendekati penyakit itu. Itu melanggar amanah dari diri sendiri. Itu menzolimi diri namanya. Menzolimi diri. Kalau merasa lapar ya silahkan makan. Kalau merasa haus silahkan minum. Ini adalah amanah dari diri sendiri. Ketika kita melanggar amanah dari sendiri, berarti kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Itulah kira-kira macam-macam amanah berdasarkan dari sumber amanah itu berasal. Baik anak sekalian, nah sekarang kita mau melihat apa hikmah berperilaku amanah. Yang pertama adalah dipercaya orang lain. Ini sudah pasti. Orang yang amanah, orang yang menjaga amanahnya, kemudian dia melaksanakan amanah itu dengan baik, maka selanjutnya akan dipercaya orang lain. Iya. Ketika misalnya mencalonkan diri kembali menjadi pemimpin, dia tidak perlu mengeluarkan berbagai macam modal, tenaga, karena orang sudah percaya, sudah terbukti bahwa dia amanah. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan, baik kawan maupun lawan. Orang bersimpati kepada kita, ya. Dengan sikap kita yang amanah, kawan maupun lawan itu akan simpati kepada kita. Kemudian yang ketiga, hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang menjalankan amanahnya dengan baik, pasti dia akan sukses. Dan Allah akan selalu memberikan kemudahan atas segala pekerjaannya. Karena dia adalah orang yang amanah. Jadi, begitu banyak hikmah orang yang berperilaku amanah. Tetapi pada kesempatan ini, paling tidak 3 ini yang kalau kalian berperilaku amanah, insya Allah kalian akan mendapatkan ketiga hikmah ini. Tugas kalian adalah coba deteksi lagi apa hikmah yang lainnya. Pasti banyak lagi hikmah-hikmah selain daripada yang kita sebutkan di sini. Baik anak sekalian, untuk lebih mendalami materi ini, kembali kalian mengerjakan aktivitas berikut ini. Yang pertama adalah identifikasi ciri-ciri orang yang amanah. Seperti apa itu ciri-cirinya orang yang amanah? Bagaimana tindak tanduknya? Bagaimana gerak-gerik tubuhnya dan sebagainya lah. Kalian coba identifikasi orang-orang yang amanah. Kemudian yang kedua adalah kemukakan tips untuk menjadi orang amanah. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya kita itu menjadi orang yang amanah. 2 aktivitas ini silakan kalian kerjakan. Ya paling lama 5 menit ini sudah selesai. Berdasarkan pengamatan kalian di lingkungan sekitar, di sekeliling kalian, atau berdasarkan pengamatan di televisi, media-media, kabar dan sebagainya. Silakan diidentifikasi ya. Minimal 3, ya maksimal 5, tidak usah terlalu banyak. Nah, kalau masih ada yang belum dipahami terkait dengan materi amanah, silakan dibuka bukunya, buku paketnya, atau bisa juga dicari di Google. Baik anak sekalian, selanjutnya kita melangkah ke materi yang ketiga, yaitu mari berperilaku istiqomah. Jujur, amanah itu adalah bagian atau bagian sikap daripada atau satu kesatuan dengan istiqomah. Ya, orang yang jujur, orang yang amanah, ya, kalau dia lakukan itu secara terus-menerus, ya, secara kontinu, maka dia itu adalah orang yang istiqomah. Nah, untuk mengetahui apa itu istiqomah, mari kita lihat pengertiannya. Istiqomah adalah secara bahasa artinya konsisten, teguh pendirian. Nah, itu konsisten, istiqomah, tidak berubah-berubah, dia konsisten. Nah, itu istiqomah namanya. Nah, secara istilah, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi orang istiqomah itu
tidak pernah berubah-berubah. Ketika dia sudah mengatakan putih, mengatakan ini adalah benar, maka apapun yang terjadi, itulah pendiriannya. Itu orang yang istiqomah. Jadi istiqomah, seorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang. Nah, ini sini saya gambarkan seperti batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Ini dia. Jadi orang yang istiqomah itu seperti ini, teguh, kokoh pendiriannya. Ketika sudah mengatakan A dan itu diyakini benar, diyakini kebenarannya, maka apapun resikonya, itulah yang menjadi pegangannya. Itulah orang istiqomah. Ketika sudah mengatakan ini adalah pendapat saya dan saya yakini kebenarannya, maka dia berpegang teguh pada pendapatnya. Meskipun diancam, mungkin dia diancam pembunuhan atau mau dibayar sekalipun dengan miliaran rupiah, dia tidak akan pernah goyah karena dia sudah istiqomah dengan apa yang dikatakannya. Ya. Jadi istiqomah itu penuh dengan risiko. Ya, apapun risikonya, kalau orang istiqomah yang konsisten dengan perkataan dan perbuatannya, apapun risikonya dia akan hadapi. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita, termasuk kalian sebagai seorang pelajar. Ya. Jadi kalau kalian sudah mengatakan saya akan ke sekolah menuntut ilmu, apapun resikonya kalian akan tempuh. Apapun tugas dari guru kalian akan lakukan. Apapun hambatannya kalian akan ke sekolah. Ya, karena ada biasanya teman-teman kalian itu kalau baru dikasih tugas sekian berat rasanya dia sudah tak mau sekolah. Ya, sudah malas. Nah, itu belum seberapa. Atau misalnya sudah berniat ke sekolah, tiba-tiba ada temannya ketemu di jalan, dia ajak untuk pergi main dan sebagainya. Kemudian dia pergi main, berarti dia tidak istiqomah. Orang istiqomah, apapun itu godaannya, meskipun mau ditraktir sama teman pergi makan, kemana, jalan kemana, kalau dia sudah mengatakan saya mau belajar di sekolah, dia akan pasti sampai di sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah orang yang istiqomah, teguh pendirian. Nah, kita mau lihat dalil tentang istiqomah dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal lazina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saya ulangi, perhatikan ya. Innal lazina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Artinya atau maksud dari ayat ini adalah ketika kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, saya seorang muslim, apapun yang terjadi, kita sudah berkeyakinan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya sudah mengatakan engkau adalah Tuhanku, maka konsekuensinya adalah kita harus melaksanakan sholat, apapun itu. Ya, itu adalah sudah bagian daripada konsekuensi dari keberimanan kita. Ya, anak sekalian yang saya banggakan, ya, jadi kalau kalian sudah mengatakan saya seorang muslim, maka sebagai seorang istiqomah, kalian tidak akan terpengaruh untuk tidak melaksanakan sholat. Kalian akan melaksanakan sholat. Kalau kalian sudah mengatakan saya seorang pelajar, maka sebagai bentuk istiqomah kalian adalah kalian akan pergi ke sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, apapun resikonya, kalian akan lakukan itu dengan baik. Itulah orang yang istiqomah.
Nah, sekarang kita mau melihat apa hikmah berperilaku istiqomah. Ya. Pertama adalah dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Orang yang istiqomah seperti yang dikatakan tadi dalam ayat, fala khaufun alaihim walahum yazanun. Dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Ya, kenapa? Karena dia sudah konsisten. Dia sudah teguh pendiriannya. Kalau dia sudah berkeyakinan ini adalah sebuah kebenaran, apapun itu, dia tidak takut dan dia tidak bersedih. Karena ada Allah yang melindunginya. Yang kedua adalah mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Iya. Kalau orang sudah teguh pendiriannya, jangan coba-coba untuk mendekati, untuk melakukan rayuan, untuk mencoba merubah pikiran dan tindakannya. Ketika seorang pejabat misalnya yang istiqomah sudah mengatakan ini tidak bisa, meskipun kalian datang membawakan uang miliaran rupiah, pasti dia akan tolak. Maka baik kawan maupun lawan tidak ada yang berani untuk berbuat macam-macam kepadanya, ya, karena dia dikenal dengan orang yang istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah hidupnya akan selalu sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah pasti sukses. Iya. Dipercaya masalahnya. Orang yang istiqomah ya pasti dipercaya. Tidak mudah berubah pikiran. Ya. Orang yang konsisten, yang istiqomah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusannya. Ya kira-kira ya ini 3 hikmah perilaku. Banyak lagi hikmah perilaku yang lainnya. Silahkan dicari sendiri, dirasakan sendiri, dicoba sendiri untuk melakukan istiqomah. Kalian akan mendapatkan hikmah-hikmah yang lain dari sekian banyak hikmah berperilaku istiqomah. Nah, untuk lebih mendalami materi istiqomah ini, kalian diminta untuk mencoba pertama mengidentifikasi ciri-ciri orang istiqomah. Apa ciri-ciri orang yang istiqomah? Ya, yang kedua adalah kemukakan tips untuk menjadi orang istiqomah. Gimana caranya untuk menjadi orang istiqomah? Apa yang harus dilakukan? Ya, nah ini semua kedua aktivitas ini saya yakin kalian mampu berdasarkan pengamatan di lingkungan kalian, pada diri kalian sendiri, mungkin keluarga kalian bisa kalian amati. Ya, sebutkan minimal 3 dan ya maksimal 5. Saya yakin 5 menit insya Allah sudah selesai. Dan ketika kalian sudah melaksanakan atau mengerjakan aktivitas ini, mulai dari tadi aktivitas pertama tentang kejujuran, aktivitas kedua tentang amanah, kemudian ketiga ini adalah aktivitas ketiga. Setelah kalian kerjakan, segera difotokan dan kirimkan kepada guru kalian untuk diperiksa dan semoga bisa diberikan nilai yang maksimal. Baik anak-anak sekalian, saya kira cukup sekian untuk materi istiqomah. Kalaupun masih ada yang belum dipahami atau belum dijelaskan dengan baik, silahkan kembali dibuka bukunya, dibaca dengan baik-baik. Semoga bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam dari buku yang kalian pegang. Materi ini serasa ini hanya memberikan pengantar, ya, pemantik supaya kalian bisa terpancing untuk memahami, dan kalaupun belum paham silahkan dibuka bukunya untuk lebih dipahami lagi. Baik sekalian, untuk penilaian keterampilan, ya, silahkan kalian membuat tulisan dalam bentuk cerpen yang menyajikan perilaku dari seseorang yang kalian kagumi. Karena, ya, jadi cerita pendek ya, paling 2 paragraf atau 3 paragraf atau 1 halaman, ya, terkait perilaku seseorang yang kalian kagumi. Karena pertama kejujurannya, kedua karena sikap amanahnya, yang ketiga adalah karena sikap istiqomahnya. Bisa dipilih salah satunya, ya, tidak usah terlalu banyak, pilih salah satunya saja dan ceritakan tentang seseorang yang memiliki
salah satu di antara 3 perilaku tersebut ini. Baik anak-anakku sekalian yang selalu semangat, saya yakin kalian sudah bisa mendapatkan gambaran tentang materi perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan saya berharap setelah kalian mempelajari ini, kalian berusaha untuk mempraktekkan, membiasakan hidup untuk jujur, membiasakan hidup amanah, membiasakan hidup kita untuk istiqomah. Insya Allah kalau kalian memiliki ketiga sifat ini, kalian akan menjadi orang yang hebat dan mahal, tentunya lebih mahal daripada emas murni. Anak sekalian yang saya banggakan, cukup sekian materi ini. Kalau ada yang masih kurang, silakan dilengkapi pemahamannya dari buku. Kalau sudah lengkap, alhamdulillah. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Kalau bermanfaat atau tidak bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.